Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan kepengurusan TKM Musyawarah An-Nur, semoga seluruh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu semangat mengajak kita, mendorong kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan baik itu masjid maupun mushola dan tempat peribadatan yang lainnya. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan juga seluruh jamaah yang Allah di tempat mulia ini, para asatidz, para guru, teman, kerabat, saudara semuanya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh jamaah yang ada di tempat yang mulia. Semoga semuanya selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai mudah kita, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang pertama atas perkumpulan kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan baik kita serta keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, wabil khusus wilayah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari wabah penyakit baik itu yang menular ataupun yang tidak, dan juga jika ada keluarga kita baik tetangga, kerabat lagi sakit atau yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya serta dijadikan pahala atas musibah atau ujian yang sedang menimpanya atau yang sedang diuji, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik serta hidayah untuk kita semua, dan berkat umur yang panjang serta barokah rezeki yang gampang, yang mudah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrari. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu salisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu an ba'dil hukama'i radhiyallahu ta'ala anhu arba'atun qabihatun wa huwa ma yata'allaqu bihidamu fil 'ajili wal 'aqabi fil ajili, lakin arba'atun minha aqbahu. Adambu al-ismu inasabi qabihun wa minasyai'i aqbahu wal istighalu bidunya ay bi anti'atiha minal jahili qabihun wa minal 'alimi aqbahu. Kama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man izdada ilman wa lam yajdad bidunya juhdan lam yajdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Wa takasulu fi ta'at ayam muwafaqati amrillahi ta'ala fi jam'in nas qabihun min al-ulama wa talabat alladziina yatlubuna al-'ilma aqlahu wa takabbur min al-awliya qabihun min al-fuqara'i aqlahu wal maqalatus salisah. Nasihat yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua.
an ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama ahli hikmah. Dari sebagian ulama ahli hikmah, apa nasihat dari beliau-beliau ini untuk kita semua radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keridhaan kepada mereka, yakni kepada ba'dil hukama. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Arba'atun qabihatun lakin arba'atun minha aqbahu. Arba'atun utawi papat ya kan kita. Qabihun iku kang ala. Arba'atun ada 4 perkara. Qabihun yang termasuk tercela. Aima yata'allaqu bihidamu fil azili wal iqabi fil azili, yakni hal-hal yang dihubungkan bihi adamu dengan penyacadan atau kecelaan, fil ajili di alam dunia, wal iqabi dan memperoleh siksa fil ajili di alam akhirat. Lakin akan tetapi arba'atun ada 4 minha dari hal itu akbahu lebih buruk. Jadi ada 4 keburukan. Maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan pada celaan di alam dunia dan kelak ia akan mendapatkan siksa di alam akhirat. Akan tetapi ada 4 dari hal tersebut yang lebih jelek, af'al tabdil. Segat mubalaghah, lebih jelek, akbahu ya, af'al tabdil. Lebih jelek daripada 4 perkara tadi. 4 perkara tadi pun keburukannya sudah luar biasa, yang dimana di alam dunia ia akan mendapatkan celaan dan di alam akhirat dia nanti akan mendapatkan siksa. Tetapi ada 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 tadi. Mana adanbu ayal ismu minasyabi qabihun, yaitu berbuat dosa, yakni kesalahan, minasabi dari pemuda, qabihun itu jelek. Wa minasyaikh akbahu, sedangkan dari orang yang udah tua akbahu lebih jelek. Udah tua bukannya tobat, bukannya makin tua makin benar, malah makin tua makin ngejadi-jadi. Udah tua bukannya tambah semangat, tambah dekat ke masjid, tambah dekat ke musola, tambah dekat ke majlis taklim, malah ini mah makin menjauh. Itu akbahu lebih jelek. Kalau masih muda nggak ngaji, wajar, masih muda, bukan ngebelain gitu, bukan ngebelain pemuda, itu kan wajar lah, masih muda kan gitu. Tapi kalau sudah tua, jauh dari itu tadi, itu akbahu lebih jelek. Biasanya kalau daun udah kering, itu nggak bakalan lama tuh jatuh gitu, ya. Buah-buahan juga begitu, biasanya kalau udah mateng gitu kan, kebiasaannya gitu kan. Ya memang ada juga yang masih mentah jatuh kan gitu, tapi jarang, gitu kan. Nah, coba aja yang punya buah mangga tuh, yang istilahnya mangganya lagi matang, tungguin gitu kan. Nah, tungguinnya sore jam 4 atau jam 5 lah ya, pada hari Sabtu gitu. Nanti kan malam minggunya bisa dibawa ke sini kan gitu. Jadi berbuat dosa, yakni kesalahan dari seorang pemuda atau dari kalangan anak muda itu jelek, sedangkan dari orang-orang tua itu lebih jelek. Anak muda berbuat salah bukan wajar, ya memang wajar lah. Kalau kata Roma Irama mah anak muda itu masanya para remaja itu maunya menang sendiri kan gitu kan. Maunya menang sendiri, berpikirannya nggak panjang gitu kan. Senang poya-poya dan lain sebagainya.
malas ngaji, malas ibadah, malas ke majelis taklim, wajarlah namanya masih muda gitu kan. Tapi kalau dari orang tua masih malas wae gitu, itu akbahu, amat lebih jelek. Atuh sekolah mereka mana deui gitu kan. Ya, udah tua mah gitu. Ya sini mah masih muda semua di sini mah. Yang tua ini yang tua, sono 3 langkah gitu kan. Wal istighalu bid dunya abi amti atiha minal zahili qabihun wa minal alimi aqbahu. Istighol, menyibukkan diri dengan dunia. Istighol, bahasa itu ketumpul dulu tuh, tumpul. Ada ketumpul tuh orang biasa yakul ketumpul. Oh emang maghrib apa tanggung, gitu tuh orang tanggung tuh ketumpul namanya. Ya istighol. Orang yang disibukkan atau menyibukkan diri dengan dunia, yakni ayabi anti atiha, yakni dengan barang-barang dunia. Mana barang-barang dunia? Kerjaan dan lain sebagainya. Minal zahil, dari orang bodoh. Qabihun, itu jelek, kurang baik. Wa minal alimi akbahu, tapi dari kalangan ustadz, kalangan kiai, kalangan santri, kalangan orang alim, masih sibuk ngoreh-ngoreh dunia, masih sibuk dengan urusan dunia, itu kurang pantas, ya, kurang baik. Ustadz, kiai, santri lebih banyak waktu bisnisnya daripada ngurus umat, itu kurang baik, itu, ya. Tapi lebih kurang baik kalau umatnya nggak ngertiin kiainya, gitu. Ya. Minal zahil qabihun wa minal alimi akbahu. Orang jahil menyibukkan diri dengan dunia wajar, tapi orang alim dikala dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan bisnisnya, sampai umat terbengkalai, sampai lebih banyak waktunya untuk berniaga, sampai lebih banyak bahkan ditinggalkan kewajibannya. Santri nggak diajarin, santri nggak dididik, jamaah kalang kabut, itu akbahu. Nisbat di kiai mah, nisbat di ustad mah kurang sae. Nisbat ustad kiai mah kesibukan teh buka kitab gitu tah, ngaji, buka kitab, ajar anak-anak dan lain sebagainya gitu kan. Itu insya Allah, ya, tadi ditekannya insya Allah dicukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah kalau di kampung-kampung, saya mah nitipin padahal mah sama itu ustadz, tapi ustadznya sibuk ngeriung wae, ke acara ini, ke acara itu, ke acara ini, ke acara itu gitu kan. Ustadz punya tenggorokan juga. Ini ngaji ya, ini dalam Masya Allah ya. Jadi kurang baik lah ya, kurang baik. Emang itu Pak, kalau di ustadz tuh begitu ya. Ustadz kaya diomongin ya, cinta dunia lah apa gitu kan. Ustadz miskin apalagi gitu ya. Masya Allah ya, itu minal zahil qabihun, ya, menyibukkan diri dengan dunia, yakni dengan imtiatiha, barang-barang dunia dari orang zahil, itu jelek. Wa minal alim, dari kalangan ustadz, asatid, santri, kiai dan sebagainya. Tapi kalau ia disibukkan dengan dunia sampai santrinya terbengkalai, jamaahnya terbengkalai dan lain sebagainya, akbahu, itu kurang baik, kurang jelek. Kalau ulama, kalau ustaz sudah sibuk banyak menyibukkan hal-hal ya dunia, nanti umat siapa yang ngurus? Begitu kalimatnya. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana telah diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya juhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Siapa saja atau barang siapa yang bertambah ilmu, setiap hari ilmunya bertambah, setiap pagi ilmunya nambah, setiap sore ilmunya nambah, setiap siang ilmunya nambah,
Malam begitu pun juga nambah, terus belajar dan belajar. Tapi walam yazdad fid dunya juhudan, sifat kejuhudannya terhadap dunia itu gak nambah-nambah. Yang ada semakin tamak, semakin rakus. Ilmunya nambah, tapi sifat kejuhudan terhadap dunia itu gak nambah-nambah. Malah yang ada semakin tamak atau semakin rakus. Lam yazdad minallahi ta'ala ila bu'dan, maka ia tidak akan bertambah kedekatan kepada Allah illa bu'dan, terkecuali ia akan semakin jauh terhadap Allah Subhanahu. Jadi bukan masalah ilmunya, patokannya. Ilmu bisa bertambah, bisa banyak. Bahkan kita lihat di teman-teman saya itu, kitab itu banyak sampai istilahnya mungkin tembokan banyak gitu kan. Banyak sekali. Sebenarnya ini kamu baca lah. Ini aja buat nakut-nakutin tikus. Susah banyak kita ya. Masya Allah, satu aja kadang kita kayak ini gitu kan. Nah, jadi intinya sedikit ilmu amali, sedikit ilmu amali. Masya Allah. Siapa orang yang bertambah ilmunya selalu bertambah, tetapi sifat kejuhudannya terhadap dunia tidak bertambah, maka ia pun terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan semakin dekat, malah Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauh terhadapnya. Ya, di mana punya ilmu amali, insyaallah dengan kita punya sedikit ilmu yang kita amalkan, maka ilmu itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti sebuah ilmu banyak kalau tidak diamalkan, maka tidak ada manfaatnya. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tidak diamalkan seperti pepohonan yang tidak berbuah, yakni maksudnya tidak ada manfaatnya. Punya ilmu sedikit diamalkan, itulah yang lebih baik, itulah yang lebih bagus daripada ilmu ditumpuk sampai satu pun tidak ada yang diamalkan. Buat apa gitu kan? Nah, itu untungnya saja dengan kita belajarnya itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Saya ulang, siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah sifat kejuhudannya terhadap dunia, maka ia kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semakin dekat, malah Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauh kepadanya. Disebabkan dengan ketidak bertambahnya sifat kejuhudan dia terhadap dunia. Tercela kayak tadi ya, tamparan ini siapa aja udah seorang alim yang sibuk dengan bisnis tadi ya, gitu kan, sampai terbengkalai umat karena dengan urusan dunia, bahkan sampai ditinggalkan umat karena dengan urusan dunia. Ini amatlah jelek ya, Masya Allah. Wa takasulu fit ta'at ya. Fi min jam'an nas qabihun wa min al-ulama'i wa talabati akbahu. Wa takasul, malas, sebul, ngedul, apalagi itu bahasanya. Malas, sebul, ngedul, apalagi itu. Tahu ngedul kan? Malas misalnya. Ngedul, sebul kalau bahasa Sunda ya. Takasul, malas, susah, sulit, malas fit ta'at ya. Malas melaksanakan ta'at, malas sholat, malas ngaji, malas wae. Ayat muwafaqati amrillahi ta'ala, yakni penyesuaian dari perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwafaqah, penyesuaian awamirillahi ta'ala, dari perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala, min jami'in nas, dari seluruh manusia, maksudnya min jami'in nas, dari orang-orang awam nih, orang-orang awam malas taat itu qabihun, jelek gitu. Buruk, kurang bagus gitu. Jelek, qabihun. Wa minal ulama'i, akan tetapi dari kalangan ulama kena lagi nih. Minal ulama'nya akan tetapi dari kalangan ustaz wa talabati, dan para santri, ay alladzina bapak-bapak yatlubuna ilma, yang sekarang lagi duduk di majlis ilmu,
itu akbahu, kalau seumpama malas dalam melaksanakan taat itu lebih jelek. Misalkan orang awam nggak duha, wajar lah orang awam ini. Tapi kalau ustadz nggak duha, kebangetan gitu, ya. Misalkan ustadz nggak tahajud, ya itu kebangetan. Tapi kalau orang awam nggak tahajud, ya itu malah biasa, namanya orang awam kan gitu ya, dianggapnya. Di sini untungnya jadi orang awam nih, ada yang belain gitu. Ini ustadz ketampar mulu kan begitu. Ustadz yang nyampain duha, tahajud, tasbih, witir, enggak, aku akbahu, itu harus dipalu ustadznya. Masuk itu, masya Allah, ini tamparan kan? Ya. Watakasul fit ta'at, malas di dalam taat, ya. Dari kalangan orang awam itu jelek, tapi dari kalangan ulama wa thalabah, kita semua yang lagi tuntut ilmu, jika kita malas-malasan untuk taat, akbahu itu lebih jelek, ya. Itu lebih jelek. Kita yang udah tahu, tapi kita ninggalin duha, itu malah lebih jelek. Kalau orang awam yang bisa dianting, yang biasa di terminal dan sebagainya, nggak duha, wajar lah orang awam, dia mah kagak tahu apa-apa kan gitu. Tapi kita udah tahu duha, udah tahu witir, udah tahu misalkan tahajud, nggak melaksanakan, atau kabina-bina teuing gitu. Itu bahasanya, ya. Tahu maksudnya kabina-bina teuing? Keterlaluan. Ya. Kabina-bina teuing, keterlaluan gitu. Udah tahu tidak melaksanakan, masya Allah, ya. Wa takabburu minal aghniya qabihun wa minal fuqara'i akbahu. Dan sifat takabur, sifat sombong, merasa lebih dari orang lain, minal aghniya, dari kalangan orang kaya, itu qabihun, jelek. Tapi wa minal fuqara akbahu, sudah fakir sombong, bagus banget ini. Sudah fakir sombong, itu mah lebih jelek. Apa yang mau disombongin gitu kan? Nah, udah fakir sombong itu mah akbahu, artinya lebih jelek, ya. Sombong mah baik dari kalangan orang kaya maupun kalangan orang fakir, dikala ia menyombongkan diri itu mah jelek. Tetapi bila mana kesombongan ini terdapat dari orang fakir, ini lebih jelek. Ini sama kaitannya dengan hadis yang kemarin dari Ba'dil Hukama, ya, yang dimana ada 4 perkara yang hitung-hitung bagus, akan tetapi ada 4 perkara di dalamnya yang lebih bagus. Mana? Malu dari kalangan laki-laki itu baik, ya. Tapi malu dari kalangan perempuan itu lebih baik. Adil dari setiap pemimpin atau adil dari setiap orang itu baik. Walakin minal umaro, akan tetapi sifat adil dimiliki oleh pemimpin, ahsanu, itu lebih baik. Taubat, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan secara taubat, ya. Yaitu tadi dari kalangan orang-orang tua itu baik, karena udah tua nggak tobat kebangetan juga. Akan tetapi tobat dari kalangan anak muda itu lebih baik. Waljud, sifat loman, sifat dermawan, minal aghniya, dari kalangan orang kaya, hasanun, itu baik. Walakinnahu minal fuqara yahsanu, akan tetapi loman atau dermawan dari orang-orang fakir itu lebih baik. 10.000 umpama dari pemulung itu besar nilainya daripada 100.000 dari bos. Walaupun 100.000 bos Allah itu mah 1.000, tapi 10.000 bagi pemulung mesti berapa kilo dia angkut, itu aku ya, insyaallah tabarakallah. Lanjut ya. Wal maqalah rabi'ah, nasihat yang keempat. Maqalah rabi'ah, nasihat yang keempat atau ucapan yang keempat. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli samai. Al-kawakib, bintang-bintang, kawakib, bintang-bintang, atau adapun sifat jadi utawi. Al-kawakibu, adapun bintang-bintang, amanun itu pengaman. Pengaman bagi siapa? Li ahli sama, kepada penduduk langit. Faidan tasyarat ay tafarraqatil kawakib, ketika bintang-bintang tersebut telah berpecah-pecah, kana qada'u, maka terjadilah qada' ay hukum ilahiyah al ahli sama, kepada penduduk langit. Mana semisal minal infitor, semisal terbelahnya langit, ya, di mana bintang-bintang ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala hukum ilahiyah kepada penduduk langit. Langitnya pecah, wa tayyi mangkrut, wa mautil malaikati biha, dan maut atau meninggalnya malaikat biha, di dalamnya. Ya, kalau seumpama bintang-bintang ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah dipecahkan, ya, maka terjadilah ketentuan atau terjadilah qada' hukum ilahi atas penduduk langit. Jadi bintang-bintang di atas langit ini, ya, mungkin planet-planet yang lainnya ini menjadi pengaman buat ahli sama penduduk langit. Wa ahlu baiti ayadzurriyati amanun li ummati, dan ahlu baitku, yakni anak keturunanku, amanun itu menjadi pengaman, pelindung, li ummati kepada umatku, li ummati terhadap umatku. Fa idza zala ahlu baiti kana al-qad'u ala ummati, jikalau ahli baitku telah hilang, maka terjadilah qada', ketentuan hukum ilahiyah atas umatku, ala lidoron, mugorot atas umatku. Mana? Min dukhuril bid'ai, munculnya kebid'ah-bid'ahan, ya, nampak-nampaknya bid'ah, perkara-perkara bid'ah, wal ghalabatil ahwa, dan terlindihnya hawa nafsu, wa ghalabatil ahwa, terlindihnya hawa nafsu, wahtilafil aqaid, dan beda-bedanya kaidah. Jadi akidah itu berbeda-beda, penyimpangan akidah ihtilaf, penyimpangan akidah, wa dzuhurir rum wa ghairiha, dan nampak atau dan terang-terangan orang-orang minum-minuman khamar, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Jadi duriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pelindung buat siapa? Buat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di muka bumi ini. Mana duriat-duriat Nabi? Para ulama itu kalau nasabnya digali semua, itu semuanya berkaitan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Syekh Nawawi, sebagaimana yang lain sebagainya, ya, duriat-duriat Nabi, keturunan Nabi. Bahkan banyak dan kebanyakan yang menjadi ulama-ulama besar itu semuanya bergaris kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikala duriat Nabi atau anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah hilang, maka nampaklah atau terjadilah qada', ketentuan ilahiyah, hukum ilahiyah mudarat atas umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi nampaknya kebid'ah-bid'ahan, nampak bid'ah di mana-mana. Wa ghalabatil akhwa, di mana hawa nafsunya ini mengalahkan jiwanya, mengalahkan akalnya. Wa ikhtilafil aqaid, penyimpangan akidah. Wa dhuhairun, wa qila di mana-mana maksiat nampak. Syukurnya alhamdulillah masih ada anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar meluruskan kita. Di mana kita salah diluruskan lagi, di mana kita salah diluruskan lagi. Duriat Nabi Shallallahu Alaihi
alaihi wasallam. Di mana duriat-duriat Nabi itu tadi para alimil ulama kebanyakannya bernasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak berapa semuanya? Punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak yang pertama namanya Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Fatimah. Yang kelima Ummi Kulsum. Dan yang keenam Abdullah. Nah 6 ini dari Sayyidatina Khadijatul Kubra. Yang satu Ibrahim, dia putri atau dia putra dari Maryah Al-Qibtiyah, beda ibu. Nah 3 laki-laki ini yang pertama Qasim, beliau meninggal waktu masih kecil, makamnya di Makkah. Ya. Anak yang bungsu Abdullah wafat juga memasuki usia 2 tahun, wafatnya juga di Makkah. Ibrahim meninggal juga waktu di usia beliau masih kecil. Cuman beliaunya makamnya di Madinah, di Ma'la, di samping Sayyidina Utsman bin Affan. Makamnya di situ, di samping Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tinggal 3, tinggal 4 putri Rasulullah SAW saja. Zainab, Ruqayyah, terus Ummu Fatimah dan Ummu Kulsum. Zainab menikah dengan putra bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab punya anak Ali sama satu lagi. Terus Ali wafat di saat Futuhatul Makkah. Wafat di saat Futuhatul Makkah, putra dari Siti Ruqayyah, anak yang pertama. Punya 7 cucu laki-laki. Terus namanya Ali itu meninggal. Terus yang kedua yaitu adalah Ruqayyah. Siapa suaminya Ruqayyah? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu istrinya itu Ruqayyah punya anak namanya Abdullah. Abdullah tuh saking rasanya lagi enak-enak, lagi senang main-main ya. Main itu ada yang jantan ya, dipatuk mata yang mulia putranya Sayyidina Utsman bin Affan itu namanya Abdullah, sampai membekak terus lama-lama wafat juga. Punya anak laki-laki wafat, sababnya dipatuk ayam. Sababnya dipatuk ayam. Itu putra dari Sayyidina Utsman bin Affan yang menikah dengan Siti Ruqayyah. Menikah lagi kepada Ummi Kulsum setelah Siti Ruqayyah wafat. Siti Ruqayyah wafat terus dan setelah wafat, nah kata Allah melalui lisan Nabi SAW, tikahkan Sayyidina Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Akhirnya ditikahkanlah Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW yang setelah Sayyidah Fatimah yang bungsu lah, gitu kan, ditikahkan dengan Ummu Kulsum. Nggak punya anak dengan Ummu Kulsum. Ya. Terus kata Sayyidah Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali. Ya, dari Sayyidina Ali terus itu ada di kitab Tanwirul Qulub ya, di situ. Saya baca sejarahnya ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya 7, cuma 7 nanti pulang dari sini. Ingat aja beri 1 2 3 4 5 7 gitu ya. Nah, kalau tanggal kita hafal kan ya. Ini Pak ini gitu kan hafal ya. Mas saya kayak hafal semua dari ujung sana. Nah, yang pertama Pas Bamik nih. Yang kedua rumahnya Dwi gitu kan, terus hafal kan. 7 orang disebut dihafalin itu ya. Terus Sayyidina Ali punya anak berapa? Punya anak 6 dengan terus sama aja namanya 36 Ruqayyah gitu sama. Ya. Itu apa tadi? Dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit ya. Terus lanjutannya wa ana amanun, dan aku menjadi pengaman pelindung li ashabi kepada sahabatku, fa idza dahabtu, maka tatkala saya wafat, kanal qadu al ashabi, maka terjadilah ketentuan hukum ilahi atas ashabi sahabatku minal fitan, dari fitnah merajalela. Setelah Nabi enggak ada, banyak fitnah
Ya, kalau ada Nabi masih enak, sahabat ada apa ngadu. Gak berani orang-orang karena masih ada Nabi SAW. Setelah Nabi muncul fitnah wal qaram, perang. Wartada, manirtada, kamurtadan dari orang yang murtad. Banyak orang-orang yang setelah beriman sewafat Nabi murtad juga banyak. Masya Allah. Wahtilabil qulub, ya. Berhati, hati yang berbengkok, berbelok, banyak hati-hati yang berbelok, hilaf, ya. Terus wal jibal, gunung-gunung ini menjadi pelindung li ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Gunung-gunung jadi penduduk nih, menjadi pelindung ilal ardi, kepada penduduk bumi. Maka tatkala gunung-gunung itu telah hilang, telah hancur, kanal qadau al ahlil ardi, maka terjadilah qada, yakni ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala atas penduduk bumi. Pak, kalau nggak ada gunung, ini bumi tuh goyang. Banyak orang kalau nggak punya gunung tuh goyang. Belum. Jadi gunung-gunung itu begitu Mas. Jadi semua tuh sebelum Allah ciptakan bumi yang berhamparan, gitu kan? Itu bumi itu kadang goyang. Gitu, goyang. Ya. Kurang pasek, kurang kuat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung-gunung. Gunung ini menjadi kokoh, ya gitu. Soalnya kalau punya gunung mah kokoh, ya. Jadi apa itu tadi namanya? Jikalau gunung sudah hancur, maka bumi ini pun juga akan hancur. Pelindung, coba aja gunung longsor lain sebagainya, efeknya apa, dampaknya kan sama kitanya kan ikut goyang juga, ikut tamplok tsunami juga kayak kemarin kan. Akibat apa? Akibat gunung-gunung telah hancur, akibat gunung-gunung telah longsor, ya. Sedikit lagi. Wal maqalatul khamisah, nasihat yang kelima. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Arba'atun minal khasali tamamuha bi arba'atin minal umuri tamamus sholatu bi sajdatai sahwi. Jadi ada 4 macam tamamuha, yang bisa sempurna atau yang kesempurnaannya dengan 4 perkara, yaitu tamamus sholat bisa jadatai sahwi, sajatai aslu sajidatai ini dibuang nun tasniyah kena idofat, bisa jadatai sahwi dengan 2 sujud sahwi, hina wujudi sababi sujudi sahwi, hina ketika adanya penyebab sujud sahwi, karena khlil qauli an mahalihi, seperti memindahkan qaul, rukun qauli an mahalihi dari tempatnya. Wadhalika imma ayyakunal manqul ruknan aw ba'dan aw hayatan. Adapun hal terkadang yang biasa ditinggalkan, yaitu 1 rukun, 2 sunnah ab'ad, 3 sunnah hayat. Jika rukun yang ditinggalkan, maka yang mesti sujud secara mutlak, maksudnya sujud sahwi. Dan jika sujud sunnah ab'ad yang ditinggalkan, semisal setahun awal, itu juga sunnah itu sujud sahwi. Dan begitu pun juga kunut, dikala ditinggalkan dengan tujuan, dengan disengaja, maka sunnah sujud sahwi. Jikala ia menezak zikir, tujuannya zikir, tapi yang di dalam zikir tersebut ada tujuannya kunut. Mana? Yaitu ighfirli ya ghafur. 1, memohon ampun, dan yang kedua memuji. Cukup itu menurut kita termasuk kunut. Wal hayatu la yasjudu. Adapun sunnah hayat yang ditinggalkan la yasjudu linaqliha, maka ini tidak disunahkan untuk sujud sahwi illa surat, terkecuali surat yang ditinggalkan. Kada afada Syekhuna Ahmad Dahrawi, sebagaimana atau demikian faedah yang telah difaidahkan, yang telah dijelaskan oleh guru kami Syekh Ahmad Dahrawi. Nah, penjelasan di sini adalah dikala sholat kita ingin sempurna, kata Syekh Abu Bakar As-Siddiq, maka hendaklah sempurnakan sholat kita dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dikala kita meninggalkan hal-hal yang dimana di dalamnya meninggalkan sunnah ab'ad dan sunnah hayatnya. Ini kalau di bab fikihnya ini masuknya kepada faslun wal matruh, ya. Jadi perkara-perkara yang biasa si musolli atau kita yang sedang sholat meninggalkannya. Saya kasih contoh sebagaimana sih rukun yang ditinggalkan. Ada gini,
terakhir. Seumpama kita sedang sholat asar, ya, sholat asar. Ini kita posisi ada di rakaat yang terakhir. Kan biasanya kita walau golin kan selesai begitu ya. Bukannya ruku, malah berpikiran lagi ngelewang, ngelamun. Langsung sujud. Dia rukun tinggalin. Wow, nah, ingat dia pas sujud. Tadi saya ninggalin rukun, ninggalin apa itu ruku sama tinggal. Wah, tadi saya ingat pas ini ingat. Biasanya begitu kalau udah sholat ingat. Ini jangan kembali kepada rukun yang telah kita tinggalkan. Sempurnakanlah sholat mah, ya. Sempurnakan sholat mah. Setelah ini seperti biasa duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Nah ini kan rakaat terakhir, naik lagi. Anggap saja rakaat yang tadi itu kosong, ya, jadi 5. Jangan udahlah biarin, saya mau sujud sahwi aja. Nggak sah, nggak boleh, ya. Perkara sunnah mendambali rukun, harus sujud, harus berdiri lagi. Yang tadi itu nggak itu kejar itu tadi yang kita tinggalkan. Apa? Rukun dengan intip, jangan langsung begini. Allah, tanda sujud itu akhirnya nggak baca bismillah lagi langsung begini. Jangan, sempurnakan. Bismillah doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya yang diambil tuh yang lebih bijak tadi apa? Rukun dengan intidal. Nah ini nih yang dikejar kan? Nah ini kan beres tuh, udah dapat tuh. Seperti biasa. Nah tahiyat. Tahiyatul sampai ke alaqul majid. Misalkan seterusnya kan. Nah ini sunnah nih. Misalkan saya mau sujud sahwi, mangga ya sujud sahwi bisa diapai sujud sahwi dengan 2 kali. Nah baru salam. Ini kalau yang ditinggalkan rukun, ya. Terus selanjutnya, kalau seumpama yang ditinggalkan adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di sini itu berapa? Santai ya. Namanya haji ya. 68. Oh iya 68. Seumpama yang kita tinggalkan ini adalah sujud sunnah ab'ad. Misalkan saya sholat nih, saya nggak tahiyat awal. Ini kan sunnah ab'ad nih, tahiyat awal nih, ya. Sholat maghrib lah, gitu kan. Harusnya kan saya tahiyat, ya kan? Kenapa saya berdiri? Setelah saya berdiri tegak, ini sudah berpindah kepada rukun. Wah, saya tadi nggak tasawuf awal nih, nggak tahiyat, balik lagi ya. Nah kalau kita posisi balik lagi begini, batal sholat kita. Kalau seumpama kita tahu keharamannya dan tahu ini bisa membatalkan pada sholat, batal, haram hukumnya, batal sholat kita. Tapi kalau kita tidak tahu atau lupa, ini tidak apa-apa. Di sini ya hebatnya orang lupa nih. Sama orang yang tidak tahu gitu kan. Itu. Di sini nih keuntungan nih, ya. Nah, tapi kalau dia ini tahu, harus buru-buru. Wah, bener nih. Saya tahu nih kalau begini, mungkin pikirannya lagi mikirin corona atau apalah gitu kan. Nah, dampak corona jadi ekonomi goncang, itu pikiran sholat diberantakan ya. Dan langsung buru-buru, ya. Paham ya? Nah, setelah begini, wah, tadi saya nggak tahiyat, tapi udah kembali kepada rukun. Jangan dikejar tuh sujud sahwi, jangan dikejar tuh sunnah ab'ad, ya. Jangan dikejar itu tahiyat awal, lanjutin gitu kan. Karena posisi kita sudah kembali kepada rukun, sudah naik di rukun, ya kan. Terkecuali bagaimana posisi tengah-tengah. Misalkan kita tasawuf awal, Allah, pas begini ingat, wah mana nih? Berdiri ya. Gini aja dah. At-tahiyatul barakaat salawat masa begini enggak? Kayak begitu. Dilihat posisinya. Dia lebih dekat ke mana? Kalau posisi lebih dekat dia ke tasyahud, misalkan gini nih. Kita lupa tasawuf awal. Allah, yang di belakang ingetin subhanallah. Baru segini balik lagi. Misalkan Allah, sudah segini nih. Yang di bawah ingetin subhanallah. Jangan diikutin. Kalau kita kata dia subhanallah balik lagi, batal itu.
biarin dia subhanallah mau kayak apa kayak posisi kita sudah di sini terkecuali memang sudah di bawah. Bagaimana posisi makmum? Harus ngikutin imam, jangan malah jadi makmum. Ya, imamnya ini ngalah. Hah? Pernah begitu. Tapi kan nggak tahu nanti kayaknya. Imamnya ngalah. Nah, ya jadi karena di posisi yang pindah kepada rukun. Nah, nanti setelah dia di tasyahud akhir, ya itu sunnah ditambali dengan sujud sahwi. Ada berapa sunnah ab'ad yang bisa ditanggalkan? Itu ada 6. Yang pertama tasyahud awal seperti tadi. Duduknya seperti tadi itu. Terus kunut fi subhi itu termasuk sunnah ab'ad ya bagi di sini. Terus apa itu kunut ya witir di separuh bulan puasa. Terus wal qiyam bil kunut berdiri dalam kunut, salat ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal. Tasyahud awal nggak pakai sholawat. Jadi pas kalau sholawat enggak dia mah langsung berdiri aja. Kalau sholat sendiri ya itu dia berarti meninggalkan sunnah ab'ad. Yang terakhir yaitu adalah di tasyahud akhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lainnya kan begini kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca wa'ala ali berarti dia meninggalkan sunnah ab'ad. Itu sunnah ditambali dengan sujud sahwi. Nah, bagaimana dengan sunnah hayat? Sunnah hayat itu sunnahnya banyak. Kita baca tasbih. Sunnah hayat mah semoga kita sudah meninggalkan sunnah hayat, nggak usah dibalikin. Dan nggak boleh ditambah dengan sujud sahwi. Karena sunnah hayat itu sunnah biasa aja, jadi nggak boleh. Kalau ditambah dengan sujud sahwi, itu bisa membatalkan sholat kita. Bagaimana saya ingatnya meninggalkan perkara sunnah tadi itu setelah salam. Pas begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tadi saya nggak melakukan tasyahud awal nih. Nah, kalau menurut adat antara salamnya dia kan jangan ngomong ya. Kalau menurut adat ya segitu mah sebentar. Saya kan assalamualaikum. Ingat ya. Nah, menurut adat segitu mah sebentar lah. Ya langsung aja. Setelah salam dia sujud sahwi 2 kali. Tapi kalau udah lama, maka silahnya hangus sujud sahwinya ya. Bukan pakai tempe yang hangus. Ada sujud sahwi yang hangus juga. Udah jalan udah merokok Pak Ahmad. Wah, bener itu pada sudah kesal awal nih. Pas sujud sahwi dulu lah. Udah hangus ya. Sujud sahwi itu, Pak. Jadi kalau anggota badan itu sunnah ab'ad itu kalau di anggota badan itu seperti tangan atau kaki ya. Karena orang nggak ada tangannya itu tetap bisa sehat kan begitu kan. Nah, tapi kurang sempurna aja ya kan kalau semua nggak ada tangan gitu. Misalkan saya mendapat tadi kata sahud awal atau enggak kunut sahsawa namanya sunnah gitu kan. Kalau secara fikih tapi tidak sempurna saja begitu ya. Karena apa itu namanya sunnah ab'ad diibaratkan dengan anggota badan. Saya udah pakai misalkan cuma sudah ini silahkan wahai, cuman kalau di sini tidak sempurna saja kalimat seperti kurang sempurnanya kalau di kitab fikih ini gitu ya. Itu sudah jelas ya. Kalau sudah bisa, insyaallah kita tutup. Jadi bagus juga nih. Ya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum kita menutup mudah-mudahan kita bersama dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taufik serta hidayah untuk kita, untuk keluarga kita, dan mudah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga wabil khusus wilayah kita dari wabah penyakit baik yang menular maupun yang tidaknya, serta mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang serta barokah, rezeki yang melimpah ruah untuk bekal ibadah, diberikan paham dalam bidang agama serta dunia, ilmu yang bermanfaat,
rizki yang melimpah luah untuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka al-ijabah berkati Al-Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.